pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, memiliki berat badan ideal mendorong banyak orang melakukan diet ketat. Namun apakah Anda sudah mengenal mindful eating? Aktivitas makan yang sehat dan menyenangkan. Lalu mana yang lebih efektif? Temukan jawabannya di liputan berikut ini. Mindful eating atau makan dengan penuh kesadaran menjadi pilihan baru yang semakin populer, berbeda dengan diet ketat yang membatasi jenis makanan tertentu. Mindful eating menekankan pada menikmati makanan dan mendengarkan tubuh. Konsep ini mengizinkan seseorang untuk makan sesuai kebutuhan, bukan hanya mengikuti aturan diet yang kaku. Menurut Profesor Dr. Feni Hajo, MSc PhD, Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, mindful eating memberikan rasa puas dan mengurangi stres. Hal ini karena saat kita menyantap makanan dengan penuh kesadaran, tubuh akan lebih mudah mengenali kapan sudah cukup kenyang. Ya, yang pertama memang harus dipahami ya, kita itu makan itu untuk apa sih? Untuk sehat. Kemudian yang kedua, kita makan itu kan kita harus menikmati makanan itu. Kan kalau Anda disuruh makan suatu makanan yang Anda tidak suka, Anda tidak senang, Anda tidak merasa nyaman dengan itu, ya pasti Anda akan terpaksa, dan namanya terpaksa itu tidak mungkin akan continue ya, akan terus menerus. Palingan suatu saat nanti Anda akan bosan, dan pada saat Anda bosan Anda akan tinggalkan semua itu, akan kembali lagi kepada yang sebelumnya, dan Anda malah akan hanya jadi stres ya. Orang stres malah tidak baik kan. Stres itu artinya ya Anda tidak akan bisa mengontrol berat badan dengan baik kalau stres ya. Jadi kalau kita nyaman, tenang, bahagia, itu malah lebih positif, dan itu mengantar hormon-hormon stres itu ditekan, dan kita jadi lebih nyaman, dan tubuh kita itu akan mencerna makan itu dengan baik pada saat kita nyaman. Ya, kalau Anda stres itu kan hormon-hormon juga itu akan tidak keluar dengan baik, sehingga proses pencernaan juga akan menjadi tidak optimal ya, seperti itu. Jadi memang makan yang mindful, yang benar, yang senang, tertib, penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan itu malah membuat hormon-hormon positif itu akan bekerja dengan baik. Ya. Seperti itu deh. Menurut Prof. Feni, diet ketat seringkali berakhir gagal karena terkesan memaksa, di mana seseorang harus mengonsumsi makanan yang mungkin tidak disukai. Hal ini berbeda dengan mindful eating yang membuat makanan menjadi bagian dari kenikmatan dan kesehatan tubuh. Mindful eating juga menekankan pentingnya porsi yang seimbang dan nutrisi yang tepat. Orang-orang diajarkan untuk mengenali kapan mereka sudah cukup makan dan dapat menolak makanan tambahan dengan kata I'm fine atau saya sudah cukup. Mindful eating dianggap lebih efektif karena bukan hanya menjaga kesehatan tubuh, tapi juga memberikan dampak positif pada kesehatan mental dengan menghindari stres yang biasanya ditimbulkan oleh diet ketat. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, ternyata wisata hutan pinus tak hanya ada di Malino. Di bagian barat Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, ada hutan pinus Tala-Tala yang bisa menjadi pilihan bagi pemirsa yang ingin healing sambil menikmati keindahan alam. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Siapa bilang wisata hutan pinus hanya ada di Malino? Ternyata ada loh hutan pinus yang tak kalah indah dari Malino yang jaraknya tak jauh dari kota Makassar, yakni Pohon Pinus Tala-Tala. Lokasinya terletak di Desa Bontomanai, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Jaraknya hanya sekitar 42 km dari Bandara Sultan Hasanuddin dengan menempuh 1 jam perjalanan saja. Hidden Gem ini menawarkan sensasi menikmati keindahan pohon pinus di dataran tinggi dengan udara yang sejuk. Memiliki luas sekitar 5 hektar, hutan pinus ini sering dipilih menjadi lokasi berkemah bagi para pengunjung. Tak hanya pemandangan yang indah, di tempat ini juga tersedia musola, kantin, dan spot-spot foto. Hutan pinus Tala-Tala mulai dibuka sejak awal tahun 2021 dan dikelola oleh kelompok masyarakat setempat. Namun sempat ditutup pada tahun 2022 akibat sebuah insiden yang menelan korban. Meskipun sudah dibuka kembali untuk umum, pengunjung yang datang sudah tak seramai saat awal dibuka. Hutan pinus Tala-Tala pernah menjadi wisata andalan di Kabupaten Maros. Menurut salah satu pemilik kantin yang masih berjualan di hutan pinus Tala-Tala, pengunjung menurun drastis pasca insiden tersebut. Meskipun begitu, masih ada beberapa pengunjung yang berkemah di tempat ini pada waktu weekend. Mulai 2021 tuh ramainya di sini. Oh, dari awal-awal bukanya, Di? Iya. Oh, kalau kemarin Ibu tahu berapa dibayar per orangnya kalau mau masuk?
Biasa per motor sih, Oh, 5.000. dihitung per motor. Iya. Kalau mobil berapa, Bu? 10.000. 10.000. Iya. Itu bebas menginap atau tidak? Iya, bebas nih. Oh, bebas. Iya. Nah kan pas yang ada insiden itu kan kemarin itu kita tahu tentang itu, Bu, Apa itu? yang ada korban di sini. Biasa tuh apa tuh? Pas mau hujan bertepatan dengan angin. Oh, kencang angin Iya. ini. Bersamaan dengan angin. Berapa orang korban pas itu, Bu? 1 orang meninggal di tempat, 1 orang meninggal di puskesmas. Oh, Iya. udah setelahnya itu mulai sepi. Iya, mulai Atau sepi. memang Kan dilarang atau memang orang yang tidak datang? dilarang, memang ditutup itu. Ditutup. Iya. Tapi akhir-akhir ini mulai dibuka kembali atau memang masih ditutup juga? Kurang tahu. Tapi masih ada jarum. Iya, masih ada Ji. Cuma nggak terlalu ramai, nggak kayak biasa. Iya. Di hari-hari apa saja biasa ramainya itu, Bu? Sabtu Minggu. Oke. Iya. Kalau mau menginap ada kayak izin dulu atau langsung saja? Biasa dulu minta izin dulu sama Pak RT di bawah sini. Oh, di Pak RT tadi Iya. izinnya. Iya. Kalau semenjaknya itu iya, boleh dilanjut. Karena dia dulu di sini yang kelola. Oh, pengelolanya itu Pak RT. Iya, sama Pak Edi. Termasuk juga yang ambil dari orang kendaraan yang masuk itu yang 5.000 sama 10.000 dari Iya. pengelola juga, Di. Iya. Kalau kita setelahnya sepi juga orang datang, pemasukannya juga Berkurang. Jadi, Berkurang. tapi memang selain dari pengunjung di Tala-Tala ini ada pembeli dari mana saja? Biasa Bu? pekerja di bawah di SPN. Karena ada bangunan di bawah sini dibangun. Itu yang Iya. sekarang dari Iya. itu pembeli tadi. Iya. Kita menginap memang di sini atau ada rumah di Menginap di sini. Ada di rumah di bawah, iya. Cuman kita tinggal di iya, sini. tinggal di sini. Kalau jamnya bebas sih, Bu, orang jam berapa sampai jam berapa? Iya, bebas Ji. Bebas. Ada Iya. terus penjaganya dulu yang pas baru dibuka. Ada terus yang jaga kendaraan di situ. Iya, ada. Jumlah orangnya Bu biasa paling per hari paling banyak berapa kalau pas masih rame-ramenya itu? Paling biasa tuhnya rame. Iya. Paling kurang kapang kalau 100 orang begitu. Waktu Iya. awal-awal dia. Iya. Kalau sekarang berapaan Mami kira-kira? Tidak banyak sekarang. Berapaan kira-kira, Bu? Biasa kalau malam minggu biasa 3 tenda paling banyak. Untuk berkemah di sini, cukup melapor di ketua RT setempat, tanpa dipungut biaya. Namun perlu diingat, keindahan pohon pinus yang berjajar rapi tentu menyimpan risiko yang bisa membahayakan pengunjung. Sehingga jika ingin menikmati keindahan alam di sini, disarankan untuk tidak datang saat musim hujan dan angin kencang. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. 13 negara bagian Amerika Serikat dan Washington DC menuntut TikTok atas tuduhan telah bahayakan anak-anak dan remaja. Gugatan ini terjadi di tengah ancaman larangan operasional TikTok di Amerika jika tidak dijual ke perusahaan Amerika Serikat pada Januari 2025. Selengkapnya dilaporkan VOA. TikTok hadapi sejumlah gugatan dari 13 negara bagian Amerika Serikat dan Washington DC sejak 8 Oktober lalu. TikTok dituntut karena dianggap berbahaya dan gagal melindungi generasi muda. TikTok juga dianggap secara sengaja mendesain software yang buat ketagihan anak-anak agar terus menonton video selama mungkin. It has promoted excessive and addictive and compulsive use by design of our children through its different features, from autoplay and infinite scroll to its likes to its beauty filter. Tuntutan serupa juga dilakukan di New York. TikTok dianggap bertanggung jawab atas tingginya angka depresi di kalangan anak-anak dan remaja. Because we wanted to protect children, it's as simple as that. Because nationwide, children and teens are struggling with significantly high rates of depression, anxiety, suicidal thoughts, suicidal ideation, and other mental health issues, largely because of social media. TikTok menyangkal tuduhan ini. Lewat unggahan tertulis, TikTok sebut tuntutan ini tidak akurat dan menyesatkan. TikTok mengaku secara proaktif menolak pengguna di bawah umur dan telah luncurkan fitur seperti pembatasan penggunaan mode keluarga dan mode privasi khusus untuk pengguna di bawah 16 tahun. Tuntutan ini berawal dari sebuah investigasi yang dilakukan oleh koalisi bipartisan Partai Demokrat juga Partai Republik sejak bulan Maret tahun 2022 lalu. Lantas yang kerap menjadi pertanyaan adalah apakah
kesehatan mental yang mempengaruhi generasi muda ini sepenuhnya adalah kesalahan TikTok atau sebuah fenomena media sosial secara umum? Studi Indiana University menyimpulkan media sosial secara umum berkontribusi terhadap stres pemuda di Amerika Serikat. Over half are saying they feel pressure, negative pressure, to achieve and to always be exceptional. And over half are saying they feel negative pressure to look good or to have a certain appearance. Tuntutan ini terjadi di tengah upaya TikTok hadapi ancaman larangan operasional jika tidak menjual platformnya ke perusahaan AS paling lambat Januari mendatang. Bulan Mei 2024, sejumlah kreator konten luncurkan petisi menolak wacana larangan pemerintah AS ini karena dianggap berseberangan dengan amandemen pertama Konstitusi AS yang jamin kebebasan berpendapat. Amerika Serikat sendiri adalah pasar kedua terbesar TikTok setelah Indonesia dengan 120 juta pengguna. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unas TV. Saya Diputi Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.